Selain anak-anakku, aku juga harus mengurus anak-anak dari istri kedua suamiku. Semuanya ada 9 orang anak. Mendadak gitu ada, bilangnya, "Bu, ayah terpaksa menikah, kalau nggak menikah ya gimana pasti ada ribut." Bilang saya, "Kenapa sih?" "Ya sudahlah, nggak apa-apalah daripada berantakan ya, ya sudah nikahlah." Aku seperti mendengar halilintar yang menyambar di tengah hari bolong saat aku tahu suamiku ingin menikah lagi. Semuanya serba tiba-tiba dan tanpa sepengetahuanku sama sekali. Karena pemilik rumah kontrakan tidak mengizinkan kami untuk tetap tinggal di sini, terpaksa aku kembali lagi ke rumah orang tuaku. "Kamu kalau mau tinggal di sini tidak boleh bawa istri kedua kamu ke sini." Di rumah itu jugalah Sarlan memboyong istri keduanya untuk tinggal bersamaku. Karena istri muda suamiku tidak lagi diterima keluarganya. Sudah dibuang sama orang tuanya, kan malu sama keluarga saya. Kira-kira dapat setengah bulan orang tuanya dateng, nyerahin, bilang minta maaf anak saya gini-gini. Ya sudahlah, bilang ibu saya kan, nggak apa-apa, sudah terima. Tak habis sampai di situ saja. Sarlan bahkan meminta agar aku bersedia tidur satu ranjang dengan istri keduanya. Waktu itu ya kamarnya belum ada, terpaksa kami perasaannya gimana ya? Ya nggak bisa saya bilang kata-kata apa lagi, pokoknya saya pasrah lah. Perlakuan Sarlan itu berlangsung terus sampai 4 tahun. Setelah anak-anakku besar, kami tidak lagi satu ranjang. Selama ada istri kedua, aku tidak lagi menjadi prioritas suamiku. Enggak, saya selalu ngalah. Saya selalu ngalah dalam bidang apapun, saya selalu ngalah. Dia kan orangnya keras, kalau keras sama keras kan akhirnya berantem. Tapi pengorbanan di sini nggak bisa ini saya ini nggak bilang. Selain anak-anakku, aku juga harus mengurus anak-anak dari istri kedua suamiku. Semuanya ada 9 orang anak. 4 anakku dan 5 lagi anak istri muda suamiku. Banyaknya anak dan harus berbagi kepentingan dengan istri muda dan kemarahanku pada suami membuat aku terkadang tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku bisa marah-marah, bahkan memukul anakku sendiri. Nah sudah itu ya, akhirnya saya aduh ya Allah, anak kok disiksa terus, bilang anak-anak saya kan karena marah ya, tapi marah suka mukul. Dari situ saya, aduh sampai sekarang kalau saya lagi ini kan ingat siang tadi waktu saya sholat ya, saya ingat di Tangerang, aduh anak saya nih, saya minta maaf nak ya, ibu suka ini mukulin. Aku sudah benar-benar tidak dapat lagi bertoleransi dengan keadaan keluargaku. Setelah anak-anak besar, aku memutuskan untuk pergi menemui saudara-saudaraku di Jakarta. Aku pergi ke Jakarta bukan tanpa alasan. Saat itu aku sudah mencium ada yang tidak beres dengan suamiku. Aku punya firasat jika ia punya perempuan simpanan lain lagi. Udah ada 3 tapi belum nikah itu. Masih tahu disimpannya di mana yang nomor 3 saya nggak tahu. Beberapa tahun lalu aku sempat pulang ke Palembang untuk acara pesta pernikahan anakku yang ketiga. Aku pun berkemas-kemas dan mempersiapkan segalanya agar aku bisa tampil baik saat mendampingi anakku. Namun lagi-lagi aku harus kecewa. Ternyata suamiku telah lebih dulu meminta istri ketiganya mendampingi anak kandungku saat berlangsungnya akad nikah. Rasa bumi ini rasa beles, ke dalam gelap, kepala nyudut kepala ibu ya. Aduh ya Allah, bilang, kok ini saya bilang, bukannya ibu, ya kan anak sambil bilang anak ini kan dia yang melahirkan kan, masa
Masa dia jauh-jauh dari Semarang datang bilang gitu. Entah mengapa aku merasa sikap suamiku sangat berbeda dengan sebelumnya. Aku dianggap seperti orang lain. Tidak ada lagi perasaan sayang dan cinta dari suamiku.